Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok kami akan menjelaskan tentang hisab, catatan amal perbuatan, dan mizan. Yang pertama, hisab. Hisab adalah peristiwa di mana Allah menampakkan kepada manusia amalan mereka di dunia dan menetapkannya, atau Allah mengingatkan dan memberitahukan kepada manusia tentang amalan kebaikan dan keburukan yang telah mereka lakukan. Dengan demikian, hisab merupakan perhitungan antara amal kebajikan dan amal keburukan secara sungguh-sungguh oleh Allah untuk dipublikasikan terhadap pelakunya, baik mukmin maupun kafir. Saat dilakukannya hisab ini dikenal dengan istilah yaumul hisab. Hisab menurut istilah akidah memiliki dua cara. Yang pertama, al-a'rad. Al-a'rad, penampakan dosa dan pengakuan. Al-a'rad mempunyai dua pengertian. Satu, pengertian umum, yaitu seluruh makhluk ditampakkan di hadapan Allah dalam keadaan menampakkan lembaran amalan mereka. Ini mencakup orang yang diperiksa secara sungguh-sungguh dan yang tidak dihisab. Dua, pemaparan amalan maksiat kaum mukminin. Mengenai penetapannya merahasiakan, tidak dibuka di hadapan orang lain, dan pengampunan Allah atasnya. Hisab demikian ini dinamakan hisab yang ringan, yaitu hisab yasir. Yang kedua, munaqasyah, diperiksa secara sungguh-sungguh. Munaqasyah adalah hisab perhitungan antara kebaikan dan keburukan. Dalil tentang hisab terdapat dalam firman Allah, Quran surat Al-Insyiqaq ayat 7 dan 8. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'amma man utiya kitabahu biyaminih fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Artinya, adapun orang yang diberikan kitabnya dari sebelah kanannya, maka dia akan diperiksa dengan pemeriksaan yang mudah. Dalam melakukan penghisapan, Allah menggunakan sejumlah kaidah sebagai asas dan prinsipnya. Di antara kaidah itu, satu, prinsip keadilan yang sempurna tanpa sedikit pun kezaliman, sehingga tidak ada kebaikan atau keburukan walau hanya sebesar atom hidrogen yang terlepas dari proses penghisapan. Dua, tidak ada pelimpahan atau pewarisan dosa, sehingga seseorang tidak akan disiksa karena dosa yang dilakukan orang lain. Pengungkapan amal perbuatan kepada pelakunya sehingga mereka dapat melihat dan menilai sendiri diri mereka dan tidak ada lagi alasan bagi mereka untuk menolaknya. 4. Penghadiran saksi-saksi atas orang kafir dan munafik. Adapun cara penghisapan terhadap tiga jenis manusia, yakni terhadap orang mukmin, terhadap orang kafir, dan terhadap orang munafik. Yang pertama yaitu terhadap orang mukmin. Terhadap orang beriman, Allah tidak menghisab kaum mukmin dengan munaqasyah atau diperiksa secara sungguh-sungguh, namun mencukupkan dengan al-arad. Dia hanya memaparkan dan menjelaskan semua amalan tersebut di hadapan mereka, dan dia merahasiakannya, tidak ada orang lain yang melihatnya. Lalu Allah berseru, telah aku rahasiakan hal itu di dunia, dan sekarang aku ampuni semuanya. Dan yang kedua, terhadap orang kafir dan munafik. Terhadap orang kafir, mereka akan dipanggil di hadapan semua makhluk. Kepada mereka disampaikan semua nikmat Allah. Kemudian akan dipersaksikan amalan kejelekan mereka di sana. Dijelaskan dalam hadis Abu Hurairah, ia berkata, Rasulullah bersabda, lalu Allah menemui hambanya dan berkata, wahai fulan, bukankah aku telah memuliakanmu, menjadikan engkau sebagai pemimpin, menikahkanmu dan menundukkan untukmu kuda dan onta, serta memudahkanmu memimpin dan memiliki harta banyak? Maka ia menjawab, benar. Allah berkata lagi,
apakah engkau telah meyakini akan menjumpaiku? Maka ia menjawab, tidak. Maka Allah berfirman, aku biarkan engkau sebagaimana engkau telah melupakanku. Kemudian Allah menemui orang yang ketiga dan menyampaikan seperti yang disampaikan di atas. Lalu orang itu menjawab, wahai Rabbku, aku telah beriman kepadamu, kepada kitab sucimu dan rasul-rasulmu. Juga aku telah sholat, bersedekah, dan ia memuji dengan kebaikan semampunya. Allah menjawab, kalau begitu sekarang pembuktiannya. Kemudian dikatakan kepadanya, sekarang kami akan membawa para saksi atasmu, dan orang tersebut berpikir, siapa yang akan bersaksi atasku? Lalu mulutnya dikunci dan dikatakan kepada paha, daging, dan tulangnya, bicaralah. Lalu paha, daging, dan tulangnya bercerita tentang amalannya, dan itu untuk menghilangkan uzur dari dirinya. Itulah nasib munafik dan orang yang Allah murkai. Demikianlah keadaan tiga jenis manusia. Yang pertama, seorang mukmin yang mendapatkan ampunan dan kemudahan Allah. Yang kedua, seorang yang kafir. Dan ketiga, orang yang munafik. Keduanya mendapatkan laknat. Catatan amal perbuatan, termasuk perkara yang terjadi pada hari kiamat dan wajib diimani adalah disebarnya buku catatan amal. Disebar yakni dibagi dan dibuka untuk pemiliknya agar dia menerima dan membacanya. Buku-buku ini adalah catatan amal perbuatan yang ditulis oleh para malaikat yang bertugas untuk mencatat perbuatan manusia. Dalam menerima buku catatan amal manusia terbagi menjadi dua golongan. Ada yang menerima buku catatannya dengan tangan kanannya, mereka adalah orang-orang yang mukmin. Orang mukmin ini adalah isyarat bahwa tangan kanan adalah untuk sesuatu yang mulia. Oleh karena itu, orang yang beriman menerima bukunya dengan sementara orang yang kafir menerima buku catatannya dengan tangan kirinya atau di balik punggungnya. Mizan atau timbangan adalah alat untuk mengukur sesuatu berdasarkan berat dan ringan. Adapun mizan di akhirat adalah sesuatu yang Allah letakkan pada hari kiamat untuk menimbang amalan manusia. Salah satu perkara yang terjadi pada hari kiamat adalah mizan atau timbangan. Dengannya amal manusia ditimbang. Al-mizan adalah hak atau benar adanya. Menurut Al-Qutbi dalam kitab At-Tadkirah bahwa mizan untuk mengetahui kadar amal agar balasannya setimpal. Mizan ini sangat akurat dalam menimbang, tidak lebih dan tidak kurang sedikit pun. Demikian informasi Allah dalam surat An-Nabiyah ayat 7 dan surah Al-A'raf ayat 9-10. Wa nada'ul mauzinal qisto liyaumil qiyamati fala tulamu nafsun say'a wa in kana mithqala habbatin min khordalin ataina biha wa kafa binu khosibi. Artinya, kami akan memasang timbangan yang tepat pada hari kiamat, maka tiadalah dirugikan seseorang barang sedikit pun. Dan jika amalan itu hanya seberat biji sawi pun, pasti kami mendatangkan pahalanya, dan cukuplah kamu sebagai pembuat perhitungan. Para ulama kita berpendapat tentang apa yang ditimbang di hari kiamat. Ada 3 pendapat yang dalam masalah ini. Yang pertama, yang ditimbang adalah amal. Pendapat ini didukung oleh hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah bahwa Rasulullah bersabda, kalimatani hufifatani alal lisani takilatani fil mizani habiyatani ila rahman subhanallahi wa bihamdi subhanallahil azim. Artinya, ada 2 kalimat yang ringan diucapkan oleh lisan tetapi berat dalam timbangan dan dicintai oleh Ar-Rahman, subhanallahi wa bihamdi subhanallahil azim. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Pendapat ini yang dipilih oleh Ibnu Hajar Al-Hulani. Beliau berpendapat bahwa yang ditimbang adalah amal karena Nabi bersabda, ma min say'in fil mazina athqalu min husnil huluk. Artinya, tidak ada sesuatu yang lebih berat ketimbang ditimbang.
dalam kurung di hari kiamat daripada akhlak yang mulia. Hadis riwayat Bukhari. Yang kedua yang ditimbang adalah imannya. Ada beberapa hadis yang menunjukkan bahwa yang ditimbang adalah orangnya. Berat atau ringannya timbangan tergantung pada keimanan, bukan kedasaran ukuran tubuh. Berat badannya atau banyaknya daging yang ada di tubuh mereka. Rasulullah bersabda, "Innahu la ya'ti rajulu atimu saminu yaumal qiyamati la yazinu indallahi janaha bu'udah." Artinya, sesungguhnya pada hari kiamat nanti ada seseorang laki-laki yang besar dan gemuk, tetapi ketika ditimbang di sisi Allah tidak sampai seberat sayap nyamuk. Lalu Nabi bersabda, bacalah surat Al-Kahfi 105, dan kami tidak mengadakan sesuatu penilaian bagi mereka pada hari kiamat. Hadis riwayat Bukhari. Abdullah ibnu Mas'ud adalah seseorang sahabat, betisnya kecil. Tatkala ia mengambil ranting pohon atau siwak, tiba-tiba angin menembus dengan sangat kencang dan menimpa pakaiannya, sehingga terlihat kedua telapak kaki dan betisnya yang kecil. Para sahabat yang melihatnya pun tertawa. Maka Rasulullah SAW bertanya, "Apa yang sedang kalian tertawakan?" Para sahabat menjawab, "Kedua betisnya yang kecil, wahai Nabi." Kemudian Nabi bersabda, "Walladzi nafsi biyadi lahuma athqalu fil mizani min Uhud." Artinya, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, sungguh kedua betis itu di mizan nanti lebih berat daripada gunung Uhud. Yang ketiga, yang ditimbang adalah lembaran catatan amal. Diriwayatkan dari Abdullah bin Umar bin Al-As, Rasulullah bersabda, yang artinya, sungguh Allah akan membebaskan seseorang dari umatku di hadapan seluruh manusia pada hari kiamat, di mana ketika itu dibentangkan 99 gunung catatan dosa miliknya, setiap gulungan panjangnya sejauh mata memandang. Kemudian Allah berfirman, "Apakah ada yang engkau ingkari dari semua catatan ini? Apakah para dua betisnya yang kecil, wahai Nabi?" Kemudian Nabi bersabda, "Walladzi nafsi biyadi lahuma athqalu fil mizani min Uhud." Artinya, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, sungguh kedua betis itu di mizan nanti lebih berat daripada gunung Uhud. Yang ketiga, yang ditimbang adalah lembaran catatan amal. Diriwayatkan dari Abdullah bin Umar bin Al-As, Rasulullah bersabda, yang artinya, sungguh Allah akan membebaskan seseorang dari umatku di hadapan seluruh manusia pada hari kiamat, di mana ketika itu dibentangkan 99 gunung catatan dosa miliknya, setiap gulungan panjangnya sejauh mata memandang. Kemudian Allah berfirman, "Apakah ada yang engkau ingkari dari semua catatan ini? Apakah para pencatat amal telah menganiayamu?" Dia menjawab, "Tidak, wahai Rohku." Allah bertanya, "Apakah engkau memiliki uzur?" Dia menjawab, "Tidak, wahai Rabbku." Allah berfirman, "Bahkan sesungguhnya engkau memiliki satu kebaikan di sisiku, dan sungguh pada hari ini engkau tidak dianiaya sedikit pun." Kemudian dikeluarkan sebuah kartu yang di dalamnya terdapat kalimat, "Aku bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang hak selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan rasulnya." Lalu Allah berfirman, "Hadirkan timbanganmu." Dia berkata, "Wahai Rabbku, apalah artinya kartu ini dibandingkan seluruh gulungan itu?" Allah berfirman, "Sungguh kamu tidak akan dianiaya." Kemudian diletakkan gulungan-gulungan tersebut pada suatu daun timbangan dan kartu itu pada daun timbangan yang lain. Maka gulungan-gulungan tersebut terangkat dan kartu lebih berat. Demikianlah tidak ada satupun yang lebih berat dari sesuatu yang padanya terdapat nama Allah. Pendapat terakhir inilah yang dipilih oleh
Al-Qutbi dalam kitab Az-Zakirah. Beliau mengatakan yang benar mizan menimbang berat atau ringannya buku-buku yang berisikan catatan amal. Demikian presentasi kelompok kami tentang hisab, catatan amal perbuatan, dan mizan. Apabila ada kesalahan kata, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.